Balik lagi. Yoi. Kita kedatangan alien. Waduh. Tahanan kabur dari area 51. Gue salah satu uji coba kali, jadi gue kabur ke sini. Anjir. Berbeda dari sebelumnya. Bahas musik, bahas PPKM, bahas horor tentunya. Sekarang kita akan nggak melenceng sih ya. Dan namanya juga ngobrol ya. Iya. Ngobrol-ngobrol ala podcast. Kita akan bahas tentang konspirasi. Kenalin dulu dong. Oke. Nama gue Givari. Gue baru masuk kuliah sih ya, gue di salah satu universitas di Bandung. Oke, udah sih gitu aja. Jadi sama di podcast sebelumnya yang ngoror sama Eca tadi. Nah ini nih yang punya rumahnya. Oke, mantap. Giva, makasih Gip ya udah Siap. ngundang tim Sikantor kesini buat ikutan podcast. Kasih juga nih udah diundang buat masuk podcast jadi natural. Udah nyediain tempat. Oke. Soalnya Emot batu. Jadi sesediaan lain. Oke. Jadi Gimana? Denger nih Gip. Iya. Suka banget ya sama konspirasi kamu? Ya suka sih, karena kan konspirasi itu suatu hal yang menarik untuk dibahas kan. Karena masih apakah itu benar atau enggak gitu kan, konspirasi itu sendiri itu apa gitu. Kadang-kadang konspirasi itu juga bikin kita benar gak sih? Nah iya, bikin kita jadi excited untuk cari tahu kan gitu. Iya. Kayak gitu sih. Jadi kita akan membahas suatu konspirasi yang ada di Amerika Serikat, yaitu Area 51 ya, benar ya? Area 51 di kota Nevada kalau nggak salah. Nevada. Amerika Utara. Iya, Amerika Utara. Berarti dekat-dekat ke Nevada, Chicago. Clothing Deng kan itu logonya banteng ya? Iya, banteng. Bukan warna Red Bull kan salah satu tim olahraga di Amerika juga kan. Iya. Oke, next. Bisa ada sambil ngerokok nggak apa-apa kali. Sambil podcast. Oke, mantap. Yang pasti rokoknya Signature. Apa itu? Yang penting gudang garam. Sama gudang garam. Iya. Hanya support ya. Jadi Signature mohon dengan sangat nonton TV sponsor untuk disponsori ya, minimal 2 slop ya, 2 slop. Iya, 2 slop untuk 2 hari. Sok yuk nggak apa sambil ngerokok santai. Kita ngobrol-ngobrol enjoy. Iya. Jadi sejak kapan masuk maksudnya apa nih yang kita tahu tentang Area 51? Area 51. Jadi Area 51 itu kalau yang aku tahu gitu ya, itu tuh suatu area yang dilindungi sama pemerintahan Amerika Serikat sendiri. Jadi wilayah terlarang sih untuk orang-orang sekitar ya. Mau itu orang lokal atau orang luar itu tanpa ada satu izin dari pemerintah nggak boleh masuk ke area itu. Jadi emang benar-benar dijaga banget lah area itu. Ketat banget ya? Ketat banget. Dan nggak sembarang juga bisa masuk ya? Iya. Berarti, karena itu kan katanya juga markasnya militer Angkatan Udara Amerika. Itu tuh. Tapi katanya juga di situ tuh tempatnya lab alien gitu. Iya nggak sih? Iya, katanya itu kan masih banyak asumsi orang yang bilang karena tertutup kan. Jadi nggak ada yang tahu juga. Nggak ada yang tahu juga. Jadi orang-orang berasumsi katanya ada penelitian alien lah, ada makhluk-makhluk luar angkasa yang lain gitu kan. Yang gitu. Padahal mungkin cuma markas tentara ya, militer mungkin ketat juga dan tidak mempublikasikan yang kegiatan di sana. Iya, itu kan bisa dibilang kan rahasia negara kan tempat itu kan. Punya teritorialnya sendiri suatu negara itu. Dan uniknya juga di salah satu game di dunia ini ada namanya di GTA San Andreas ya. Kan ada tuh Area 51 ya? Iya.
kurang lebih kayak gitu mungkin tempatnya mungkin ya. Yang diserang pesawat ya Kalau buat ada pesawat lewat tuh kita pasti diserang. diserang. Nah, area 51 sebenarnya kayak Mungkin gitu nggak sih? iya, gambarannya kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Tapi kalau ada pesawat lewat Oh ditembak, enggak. ya. Bisa perang itu. Bisa terjadi perang. Perang antar negara gitu ya. Bisa, iya, partai bukan bisa partai suku. kuning dan merah. Aduh, anjing. Ya. Dan angkatan udara berarti di situ. Angkatan udara nggak tahu angkatan darat ya. Ya antara dua itu sih. Oh iya. Antara darat sama udara. Di daerah yang bukan, kalau di GTA San Andreas mah di gurun nih gitu. Iya, di sana juga sama. Nevada kan emang gurun sih. Ya? Iya, kayak sama persis kayak ini lah. Kalau sekarang enggak sih, Texas lebih udah kayak kota biasa aja. Cuman dulunya emang Texas itu kayak sama kayak Nevada gitu lah. Country gitu. Banyak batu-batu yang yang gede-gede gitu kan, yang warnanya kaktus juga, kayak yang gitu. Tanaman yang ya gersang lah gitu kan. Oh di situ tuh ya. Dan soalnya gue belum pernah kesana juga, jadi nggak tahu. Iya, gue juga sama belum kesana. Kirain teh udah pernah terbang ke Nevada. Kabur dari mana? Bejir emang batu. Ngomong gitu. Oke, ya. Lu ternak ya? Ternak apa? Ternak banteng. Anjing, goblok. Anjing. Lo badar joknya aja boy. Konspirasi. Ternak banteng. Aduh, kasihan dong. Sebutkan 3 huruf yang bahasa Indonesia. Bang jahat bang ini. Aduh, ada aja ya. Kacau. Siapa lagi itu? Ya ada 51 itu berarti Tatewa, bahkan tidak pernah ada yang meliput mungkin ya dalam itu kayak gimana? Meliput sih boleh ya. Oh boleh? Setahu gue boleh, cuman harus ada izin juga tetap dari pemerintah sama militer di daerah itu gitu. Tapi sampai ke dalamnya kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin ya, karena cuma emang luarnya doang. Iya, tapi kan kalau kita lihat dari Google satelit kan iya. bisa. Gue pernah lihat juga sih di gambar di Google ada lambang alien gitu di area 51 itu. Tapi katanya disensor dari Google area sudah dihapus sebelum foto itu viral, jadi pihak Google tuh langsung take down foto itu jadi karena mungkin ya banyak orang yang berasumsi yang aneh-aneh kan sama area 51 itu, jadi Google langsung take down fotonya. Banyak juga ya konspirasi. Ini udah berhubungan dengan alien juga. Sebenarnya nggak masuk logika. Maksudnya alien loh gitu bentuknya kan tahu kan kayak gitu ya yang ada di internet gitu ya bentukannya. Cuman kadang-kadang nggak make sense aja gitu. Ada kan UFO itu singkatnya itu apa sih? Apa sih? Flying object gitulah pokoknya, FO-nya itu flying object apa gitu. U-nya teh. Masa sih gitu. Tapi kadang-kadang ya namanya juga konspirasi ada gitu bukti yang membuktikan bahwa itu teh keberadaannya ada gitu kan. Nah, sampai sekarang kan banyak pegiat teori konspirasi juga yang bilang kalau emang UFO itu ada kan. Tapi di sisi lain kita juga nggak bisa ngambil suatu sudut pandang dari hal dari satu pihak gitu kan, dari pegiat konspirasi doang, tapi harus ada bukti sains fiktifnya juga kan, ada sains ilmiahnya juga biar itu bisa valid ya. Iya gitu kan, karena ya sekarang kan udah zamannya ilmu teknologi kan, jadi harus terbukti ilmiah gitu. Nah, kadang edit juga kan bisa kayak gitu kan. Sekarang kan teknologi udah canggih banget lah. Iya udah canggih, udah berkembang juga gitu ya. Dan emang nggak masih diperdebatkan sih soal bener enggaknya soal alien itu. Tapi lu tertarik banget gak sih kayak ya pengen cari tahu gitu sampai searching di internet gitu tentang UFO atau tentang apa?
Kalau gue pribadi sih enggak ya, karena menurut gue ya itu bukan hal yang untuk kita telusuri dalam. Jadi ya kalau emang orang percaya sama UFO ya silakan gitu kan. Kalau gue ya udah sih, gue netral aja gitu, nggak sampai wah gitu kan untuk searching atau gimana tentang keberadaan UFO atau gimana gitu kan. Sama halnya kayak teori bumi bulat, teori bumi datar ya gitu kan. Kopong ada kan. Kan banyak gitu. Di donat juga ada. Padahal itu semua kan cuma teori kan, belum fakta gitu kan. Tapi kan ada juga kan yang membuktikan bahwa astronot yang pernah keluar angkasa melihat bumi itu bulat kan gitu. Iya, itu. Tapi masih aja gitu diperdebatkan gitu. Nah, sekarang gini. Menurut Fikri nih. Astronot yang pertama ke bulan itu Neil Armstrong atau Yuri Gagarin? Neil Armstrong atau siapa? Yuri Gagarin. Ada satu lagi. Sebelum jadi yang gue tahu sih sebelum orang pergi ke bulan itu antara dua orang itu pergi ke bulan. Tapi kan ada yang hoax gitu gini, yang itu mah cuma foto gini kan. Iya. Itu siapa itu? Ada Neil Armstrong. Neil Armstrong itu. Jadi Neil Armstrong itu gue pernah lihat videonya, dia ditanyain sama satu pemuda gitulah di Amerika. Pemuda itu bawa kitab ya Injil gitu kan. Terus disuruh sumpah di depan Alkitab itu. Neil Armstrong gak berani untuk bilang sumpah kalau dia pernah pergi ke bulan. Jadi itu yang membuat hal mencurigakan. Iya, jadi bahwa jadi wah ini kayaknya belum tentu benar nih si Neil Armstrong kan. Bisa aja itu efek CGI atau apa gitu kan. Kelihatan dari kaca astronot juga ya. Bisa kan. Ada ini gitu. Kayak masa lu di luar angkasa kayak gitu gedingan tonton. Iya. Kelihatan di gambarnya juga. Ada misalnya kan kalau di luar angkasa itu kan udara itu kan kita lebih mungkin lebih rendah gitu kan. Iya. Nggak ada udara malah. Iya, nggak ada udara, makanya kita pakai baju astronot juga kan. Iya. Berarti yang pertama ke bulan itu bukan Neil Armstrong ya, yang satu lagi berarti Yuri Gagarin ya, dari Uni Soviet. Uni Soviet. Uni Soviet, Rusia ya? Rusia sekarang. Rusia. Yang setahu gua ada satu lagi yang pernah ke bulan. Dark jauh. Juliari anjing. Juliari batu bara anjing. Kurang bisa di bulan anjing. Anjing. Goblok Kang Bas ale banget anjing. Mana ada itu. Anjing. Film baru disensor. Bisa. Dolar kuning dong. Bahasan politik. Tapi anjing ya. Lu betulnya lu ngambil kuliah apa gitu? Gua ngambil ilmu komunikasi. Komunikasi, kirain astronomi gitulah yang. Enggak ada di kampus gua yang gitu ya. Iya. Jadi kapan kita ke bulan? Kasih suka. Hujan. Selerok katanya udah balik deui. Tahu kayak gitu alien. Oke. Itu berarti dari Majin. Jadi cukup juga lagi. Oke, terus apalagi nih? Bahas konspirasi aja ya. Enggak satu topik doang tentang Area 51 lah ya. Santai-santai lah. Random lah. Random. Gila lama durasi santai berarti. Oke. Belum sejaman masih nyantui. Sambil ngerokok. Pasti masih ngatur. Kalau biasa tahu ya. Saya lagi endorse. Ada. Dan menariknya teori lu tahu nggak ini teori konspirasi dari suatu musisi tahu Adele sama Sam Smith tuh katanya orang yang sama. Oh iya karena mereka di suatu acara award gak pernah bersamaan. Dan katanya jika suara pitch si Adele direndahin tuh kayak suara Sam Smith, bahkan sebaliknya. Nah, menurut lu gimana tuh? Ya, gak masuk akal sih kalau menurut gue ya. Kalau misalkan dua orang
dua orang yang berbeda tapi punya satu pribadi kan itu nggak masuk Aneh akal banget juga ya. gitu kan. Tapi Iya. ada aja loh satu orang punya dua kepribadian, cuman ya anehnya tuh wujudnya tuh gini gitu. Cewek sama Fisiknya cowok gitu, lah, fisiknya. fisiknya gitu maksud itu. Cewek sama cowok jelas beda lah ya. Iyalah. Jadi ya susah apa bukan susah sih, jadi kayak nggak masuk di akal aja ya kalau menurut gua, karena misalkan emang dua orang yang satu pribadi itu kan ya susah juga sih Kak, maksudnya kita mikirinnya gitu kan, kayak mungkin juga sebuah kebetulan aja yang nggak iya, pernah satu bisa aja, acara iya. gitu kan ya. Mungkin ya mereka ada kesibukan juga atau gimana gitu kan. Momennya aja belum pas gitu kan ya. Kadang-kadang suka menyimpulkan tanpa ada fakta gitu. Iya. Tapi itu yang membuat seru itu yang bukti-bukti terkumpulnya itu. Maksudnya adanya bukti-bukti kuat yang menguatkan gitu. Ya iya, itu serunya tuh di situ, itu serunya seru sih konspirasinya. karena kan ada beberapa fakta, bukan fakta sih, jadi kayak ada beberapa asumsi dari orang-orang yang menguatkan suatu teori itu gitu kan. Benar banget. Banyak sih teori konspirasi dari Jackson, ya, terus tadi ada UFO, terus Area 51, bahkan band favorit gue The Beatles punya teori konspirasi juga. Oh, apa tuh? Gue masih belum tahu sih, Panjang banget sih ceritanya. Salah goblok. Bob Marley namanya. Bob Widodo. Oke. Buat batu. Becir. Ya, dari The Beatles juga kan The Beatles tuh lagi rame-ramenya nih dari tahun 62 kalau nggak salah ya, dari perilisan album Please Please Me sampai ke albumnya Rubber Soul di tahun 1966. Iya Rubber Soul gitu Iya Rubber Soul. Nggak tahu Revolver. Wah, ya pokoknya itulah. Nah, waktu itu tuh si Paul McCartney basisnya atau yang Kidal. Itu mau nggak tahu pulang ke studio, nggak tahu pergi dari studio ya. Pokoknya dia tuh kecelakaan. Itu tahun 1966, nggak tahu ya, lupa lagi tanggalnya. Tahun segitu dia tuh kecelakaan dan rumornya dia tuh meninggal. Padahal enggak, dia masih hidup sampai sekarang. Masih hidup. Beatles tuh sisa berdua, Ringo Starr sama Paul McCartney, drummer sama basisnya. Kalau si John Lennonnya kan yang setahu gua kan dia ditembak sama fansnya sendiri kan. Ya emang di hotel di apartemennya ya. Si William Chandler. Dia saking fansnya jadi pengen dia tuh memiliki seutuhnya si John Lennon ya. Pengen dikaitin sama John Lennon pokoknya. Jadi dia yang kenal dia tuh dia yang nembak John Lennon. Iya. Sampai sekarang dia belum dibebasin dari penjara gitu. Berapa tahun hukuman? Udah lama dari dia tuh meninggal 1980 ya. John Lennon kalau nggak salah 80 ya. 1980 sampai sekarang itu sekitar 40 tahun ya. Iya 40 kan? 30 tahun ya lebih lah ya. 41 tahun masih di penjara ya. Katanya masih di penjara sih sampai sekarang. Katanya ada keringan dulu ya, sempet tahun berapa ya? 2018 gitu. Nggak tahu 2015. Pokoknya mau dibebasin, ada ya keringanan lah. Cuma dari pihak si Yoko Ono, istrinya John Lennon. Katanya nolak untuk ini gitu. Akhirnya dimasuk lagi penjara. Kalau nggak salah ya. Kalau salah koreksi. Jadi kalau komentar jangan lupa juga like, subscribe, komen. Oke. Ada Bejir emang. Kayak closing gitu. Ya, jadi balik lagi ke si Paul ya. Katanya dia tuh meninggal katanya. Kan konspirasinya. Tapi nyatanya kan dia tuh emang masih selamat, cuman emang luka parah katanya. Si Paul tuh sampai vakum beberapa tahun gitu, nggak tahu sih bulanan lah. Tapi katanya yang gue pernah dengar sih, katanya si Paul tuh nggak terlalu suka sama si John ya. Ya itu kesini sih beda paham mungkin ya. Beda paham. Karena si manajernya tuh si Brian Epstein Brian Epstein itu meninggal kan, itu yang nge-lead Beatles nurut lah sama si manajernya meninggal.
John sama Paul tuh egonya tuh tinggi. saling tinggi gitu kan. Pengen yang mimpin The Beatles. Oh. Makanya ada slack lah. Ada di antara slack, dua iya. mereka. Dan balik lagi ke Paul tadi, katanya Paul tuh diganti sama orang yang namanya William Campbell. Oh, Katanya nih ya. Campbell. Dari bukti-bukti fisik pun ya emang beda gitu. Dari dagunya, terus dari hidungnya. Tapi emang mirip lah Mirip gitu. gitu. Cuman ada beberapa perbedaan lah dari Paul yang dulu Dari sama segi fisik gitu. dari Paul yang dulu sama Paul yang sekarang gitu kan. Dan anehnya tuh jikalau si Paul itu digantikan, permainan skill main musiknya, musikalitasnya, terus suaranya dan kelakuan gerak-geriknya dan apapun itu sama persis gitu. Itu keren banget sih. Kalau semisal digantikan gitu. Dan tapi yang anehnya lagi, yang menariknya lagi, The Beatles pun bikin lagu yang seakan-akan memberikan apa namanya itu bukti bahwa si Paul itu udah meninggal gitu. Kayak di lagu lah gitu ya. Ngasih clue lewat lagu. Iya, gitu. ngasih clue lewat lagu kayak lagu Revolution Number 9. Jikalau dibalikin akan ya pokoknya lagunya itu diputar dari awal ke akhir. Akhir dari awal bukan. Akan ada kata-kata yang membuktikan menceritakan bahwa Paul tuh udah meninggal. Banyak lah lagu-lagu yang lain juga. Iya. Terus di cover album juga banyak yang ini pembuktian bahwa Paul tuh udah meninggal. Gitu. Itu seru sih konspirasi Paul. Tapi ya gue mah mau itu asli, mau enggak yang sekarang ya, tapi ya musiknya juga tetap dinikmati lah ya gitu. Penikmat musik gitu. Keren sih Paul. Itu dari The Beatles konspirasinya. Kurt Cobain ya musisi lagi ya. Nirvana. Kurt Angel gimana? Tukang give up. Oh sih kan. Ya bener tukang give up. Kurt Angel pemain Smackdown ya. Oh iya kan lu juga fans Nirvana kan? Iya. Gua salah satu penikmat musik grunge lah ya. Grunge, oh iya. Grunge alternatif rock gitu ya. Nirvana. So kalau Nirvana tuh, kalau Nirvana Green Day ya, sama itu Green Day. Apanya? Sama genre nggak sih? Iya sama. Sama kan? Grunge sama-sama kan? grunge ya. Punk lah ya. Punk. Green Day tuh. Musik-musik underground lah ya bisa disebut. Gue tuh nggak ngedenger gitu, cuman tahu doang gitu. Cuma kayak sekedar tahu lah ya gitu. Smell Like Teen Spirit yang ya. familiar lah gitu ya. Itu best albumnya Nirvana sih yang Nevermind kan. Iya, yang nggak tahu kan istilahnya. Lagu itu. Ya emang ada konspirasi dari Nirvana? Setahu gua sih, jadi Kurt itu kan dia banyak masalahnya lah hidupnya kan, dia punya tekanan hidup juga. Kenapa dia bisa sampai dari bawah sampai bisa jadi band terkenal gitu Nirvana. Jadi waktu kecilnya itu dia tuh anak broken home sih si Kurt Cobain itu. Setelah itu di umur dia beranjak remaja lah sekitar 14 atau 15 dia udah sering bolos sekolah ini dia nggak pernah ke sekolah lah, dia lebih senang main musik, main gitar gitu kan. Nah dia itu pokoknya nggak senang lah sama kehidupan di sekolah dia gitu kan, karena dia juga sering dapat diskriminasi dari teman-temannya gitu di sekolah, dibully. Jadi dia itu ya nyari hal yang menurut dia lebih dia nyaman gitu. Menurut dia nyaman ya dia dengan cara main musik, terus dia coba cari partner untuk main musik juga gitu kan. Ketemulah sama Dave Grohl. Dia itu drummernya Nirvana. Kan Nirvana kan cuma bertiga kan, Dave Grohl, Kurt sama Chris Novoselic basisnya. Ya di tahun berapa ya, sekitar tahun 80 atau 82 gitu kan. 82 Nirvana itu ya kebentuk lah, kalau nggak salah ya tahun segitu. Puncaknya tuh, tapi Nirvana puncaknya tahun 90-an kan, tahun 90-an rame-ramenya. Awal dia ngerintis di Nirvana sih kayak nggak sukses lah ya, dibilang nggak sukses juga karena
lagunya nggak laku gitu kan di pasaran ini itu karena tahun 80-an kan masih sama Guns N' Roses kan dikuasain kan musik rock ini kan Guns N' Roses sama Aerosmith yang gitu mungkin kan tahun segitu ya. tahun segitu kan 80. Nah tapi semenjak dia ngerilis album Nevermind itu yang Smells Like Teen Spirit kegeser tuh kan musik-musik rock gitu kan jadi naik kan lagu-lagu Smells Like Teen Spirit jadi ada di Billboard nomor 1 di puncak Billboard lagu paling sering didengar gitu kan. Dari situ dia ya mulai sering manggung ini itu. Nah sekitar tahun 93 waktu Unplugged kan Unplugged tahun 93 94 nggak salah 93 dia tuh mulai ya udah benci aja sama dirinya sendiri kan makanya ada lagu yang I Hate Myself and I Want to Die itu tuh menceritakan kalau nggak salah itu menceritakan tentang ya dia tuh gak suka lah sama dirinya sendiri gitu kan makanya dia pingin mati gitu pingin bunuh diri. Satu dia tuh karena punya hal kronis di perutnya kan punya penyakit perut sih bisa dibilang mah nggak tahu gimana lah gitu ya makanya dia sering konsumsi heroin juga kan heroin ya pokoknya obat-obatan lah ya kayak sabu yang gitu ganja narkoboy lah pokoknya Hercolin gitu. Mantan pacar gue itu Jen Jessica Jen udah gitu semenjak dia beres Unplugged dia tuh beres ya konser Unplugged itu dia mulai ya kayak makin benci aja lah sama hidupnya gitu kan. Padahal dia tuh musisi terkenal ya. Iya, dia seneng gitu. Dia banyak penggemar gitu kan. Banyak penggemar, banyak uang juga kan bisa dibilang. Udah musisi terkenal iya. Pasti banyak uang gitu. Apalagi yang dicari gitu kan istilahnya. Ya mungkin karena ya dia mainin musik itu katanya kan bukan untuk terkenal tapi untuk ngobatin diri dia sendiri gitu, mengekspresikan diri dia sendiri lewat lagu lah gitu kan. Makanya ya sebenarnya dia tuh katanya ya udahlah gue nggak butuh fans gitu kan, gue cuma nikmatin lagu gue sendiri gitu kan, gue nggak perlu terkenal gitu. Dia di suatu wawancara pernah sih ada di tahun 92 kalau nggak salah dia ngomong gitu sama wartawan kan lagi acara interview. Ya udah gitu tuh tahun 94 tanggal 5 April ya dia mutusin bunuh diri kan pakai shotgun itu di rumahnya sendiri. Shotgun. Oh, enggak berskin. burik berskin reta fire biji apa? Aduh, shotgun burik enggak berskin. Apa ke shotgun ya? Nembakin ke kepala ya kalau enggak salah. Ya, jadi mulutnya kan ya kan dia kan pakai heroin dulu kan sebelum bunuh diri, pakai heroin dosis 5 gram heroin dia suntikin ke tangannya. Biar apa itu teh? Jadi dia nyelangin rasa sakit di perutnya itu kan. Udah itu nggak tahu ya. Kok tahu? Apanya? jebakan Ini paling banyak tertangkap kasus narkoba. Aduh anjing cok ini ya guys kacau aku tahu nggak ke anjing. Aduh jebakan gua tahu orang BUMN-nya orang BNN lanjut oke ditembakin gitu ya. Dia kepalanya berarti pecah dong ya. Enggak mukanya doang sih. Mukanya hancur ya, hancur lah ya pastilah shotgun gitu kan. Ya udah dia temuin sama siapa sih? Sama tukang listrik dia yang ngecek
ke rumahnya kan ngecek. Biasa kan suka ada tukang listrik gitu kalau di sana buat ngecekin rumah ke orang. Emang bener. Bener juga. Emang bener. Bener soalnya udah denger. Garasinya Lansa. Iya, di garasi rumahnya. Oh di garasi. Kan mobil. Kirain tuh di Apa? Mobilnya tuh. Garasi Iya, di garasi mobil. udah denger apa di kamar sana. Ditemuin sama pacarnya, istrinya. Istri Kornelov. Kornelov. Nah, Konspirasi nah sih pas banyak. Dibunuh. Katanya dibunuh, iya kan. Iya. Sama istrinya. Sama juga. karena bilangnya kan karena itu konspirasinya istrinya pengen menguasai hak waris semua si Kurt kan. Udah kaya makanya. Iya. Dan dia juga meninggal di umur 27 ya. Umur 27. Jadi masuk ke 27 Club. Club. 27 Club. Memang mau mungkin akan shotgun gitu seberat itu mah. Narik pelatuk narik seberat. Gitu sih konspirasi. Konspirasi pasti ada aja gitu. Iya. Iya. Pesat tapi. Kurt Cobain udah meninggal dan mungkin ramai ya. Dan wah masih ya lagunya pasti bakal dikenang terus sih kalau Nirvana. 27 Club ya. 27 Club Jimi masih Hendrix. Jimi Hendrix. Terus, Siapa lagi sih? Marilyn Monroe masuk ke sini. Umur 27 bukan sih? Pokoknya itu sih, terus yang Robert Johnson Di Robert Johnson. masuk. Banyak sih. Gitu. Terus Kurt Cobain. Kurt Cobain ya. Bagus. Bagus. Anjing, kerinca. Anjing, kerinca. Resep sih dia. Ini nggak dia resep mau bayar. Gede edit dia. Kau tahu? Covid dia. Covid. Lagi rame mah bener nggak sih? Boleh Dari sih, COVID. awal percaya Covid nggak sih sebenarnya? Lo udah divaksin belum? Udah. Udah. Gua Udah dosis 2. Dosis 1 masih Masih dosis dosis 1. pertama. Ntar bulan depan baru gua dosis 2. Tapi lo percaya gak sih ada Covid? Percaya sih. Percaya tapi tidak seberbahaya apa yang media beritakan. Iya, gue juga sama sih. Mungkin virusnya tuh ada, cuman kadang-kadang asal ngerasa dilebih-lebihkan. Iya. Terlalu berlebihan. Untuk menakuti masyarakat kan. Lebih. Ada bisnis di balik corona kan. Kayaknya bisnis vaksin emang sering Pejabat naik gaji kan pejabat gaji naik. Wah, Sedangkan rakyat seperti kita ya PPKM kan. PPKM kita pelan-pelan kita mati. Oh ya kita level obat. level obat anjing Gak seblak gitu ya. berlevel kayak geprek. Gaya bonus. Jadi Cina tuh membuat virus dan dia pun membuat vaksinnya gitu. Dan itu dijual dan akhirnya Cina pun mendapatkan uang ya. Jadi mereka semakin kaya gitu kan. Alter ego. Jaya. Kaya. Iya sih. Gue sebenarnya gimana ya? Tadi itu nggak mau divaksin karena media diberitakan pun banyaknya yang kayak efek samping vaksin sampai ada yang kejang-kejang atau gimana sampai yang meninggal gitu. Cuman gue nggak percaya itunya sih, cuman karena sekarang kemana-mana harus divaksin, bener nggak sih? Iya. Masuk semua harus divaksin, kerja harus vaksin, sekolah mungkin kuliah semua bidang sih sekarang kan harus pokoknya vaksin aja gitu kan. Tuntutan gitu, kalau nggak ada tuntutan gitu juga gue males tuh divaksin. Iya. Sebenarnya gue juga gitu sih, gue cuma butuh sertifikatnya doang buat bisa akses kemana-mana kan. Sekarang kan yang dibutuhin akses kemana-mana itu kartu vaksin ya. Iya, kartu vaksin. Jadi ditanyain lu udah vaksin belum gitu. Kalau belum ya udah lu balik aja. Harus scan ya kalau nggak salah ya. Apanya? Kalau misalkan ya masuk ke mall tuh, karena kita ada kartu ada barcode-nya. Oh di kartunya itu. Di kartunya. Oh iya, berarti scan berarti harus di scan. Kalau udah legal gitu kan, mungkin udah legal vaksin boleh masuk mungkin gitu. Ribet sih. Itu udah kayak istilahnya secara nggak langsung ditanam chip lah ya. Bener gak sih? Jadi kayak lo divaksin dan lo diprogram gitu. Diprogram secara nggak langsung untuk melakukan hal yang lo mau gitu. Apapun seperti terkontrol oleh sesuatu gitu. Nah itu jadi kayak gua tuh jadi gak bebas lah gitu kan. Gua mau kemana-mana harus
ada identitas apakah lu udah vaksin atau belum gitu Iya. kan. Kalau sebelumnya kan enak gitu kan, kita masuk aja gitu kan, Iya, gak usah nggak harus usah. gimana gitu kan. Sekarang ribet Iya. banget gitu. Kan zaman dulu ya sebelum ada covid Main layang. Hah? Main layang. main layangan Main pun layangan. bebas, gak usah social distancing. Lebih leluasa lah ya kan, hidup itu enggak Partai-partai pun tidak berkelahi seperti sekarang. ya, dan kan? nggak ada 17 miliar ya. Oh iya, Itu nggak sebelum ada. COVID. Nggak ada. Nggak Nggak ada. Nggak Oh, Iya, nggak ada. nggak ada 17 miliar. Nggak ada 3M kan. Ya, 3M kan. 3M kan Iya. mencuci tangan, Cuci tangan, masker, jaga jarak. Iya. Dan nggak ada 17 17 M. mau Nggak ada. lagi tilu Panjang tuh itu Mas. Iya. Iya. Rakyatnya disuruh 3M kan, pejabatnya mau 17 M. Iya. Terlalu banyak gitu. Kebanyakan saking social distancing Saking sosial dan protokol. protokol kesehatan. Semoga lah ya covid ini cepat beres ya begitu. Iya sih. Biar Harapan semua orang lah kan. Kena dampak lah semuanya juga ya. Wah, kena dampak Kecuali banget lah. pejabat. Dari mulai pelajar, mahasiswa sama pekerja semua lah. Ah. Semua orang di ya terkhususnya di Indonesia sendiri gitu kan masih parah banget sih menurut gua. Kemarin kan gue main Mobile Legends ya, main solo rank. Ada yang pakai Aldos tuh. Aldos XP Lane. Tunggu liat game bos. Dia tuh bilang bansosku tidak pernah meleset. Cuma Aduh, goblok anjing anjing. Bansosku tidak pernah meleset. Kan bener tinju punya. tinjuku. Lembang berarti itu. Goblok kan. Kayaknya itu orang partai yang main. Jadi ya bunyinya gitu. Merah pasti itu. Partai ya. Partai komunis. Partai komunis bener. Bukan yang itu. Yang logo. Yang logo binatang. Bukan. Logo ternak. Dan ya gitu sih, covid segera beres. Katanya kalau udah semua divaksin, katanya udah aman gitu. Lepas masker. Ada himbauan sih kita harus masih pakai masker ya buat jaga-jaga. Karena buat apa gitu ya divaksinnya? Kalau misalkan karena vaksin itu setahu gua mereka bukan untuk ngekebalin kita dari virus corona, tapi lebih meningkatin imun. Jadi walaupun virus kita terpapar corona tapi udah vaksin, kita nggak akan separah yang belum divaksin gitu. Jadi vaksin itu bukan kunci untuk nangkal corona sih sebenarnya, tapi lebih meringankan dan meningkatkan imun kita gitu. Terkena pasti. Kenapa pasti? Soalnya Iya. kan itu juga karena kan virusnya menyebar gitu. Enggak sih, vaksin itu tuh ada ditanam covid juga kan, maksudnya virus Iya, corona, itu dosis pertama kan itu virus yang dilemahkan kan dimasukin ke tubuh kita supaya tubuh kita itu terbiasa sama virus. Nah, dosis kesuntikan kedua itu buat apa lebih apa? Dosis kedua jadi sieun. Lebih menguatkan imun sih, lebih menguatkan imun iya. untuk Beda ini ya berarti ya. lebih ya. Jadi vaksin pertama itu untuk disuntikannya apa? Virus yang dilemahkan ke dalam Yang tubuh. kedua mah tadi bos yang kiri. Iya, yang kedua itu untuk meningkatkan imun lebih baik lagi, itu lebih terjaga. Imun ke basic attack. Iya. Yang skill gitu. Makanya kita harus beli Athena. Athena Shield. Iya, Ya. Athena Lebih Shield. ke magical defense. Iya, magical Biar Kita harus sama jangan lupa sepatu mananya satu. biar gak usah balik base. Iya. Mereka Sama buku. Jadi paling masih udah bincang-bincang Oke. di Designator. Siap, santai. Jangan kapok ya. Iya. Kita akan bahas konspirasi yang lebih lain-lainnya. hot gitu lebih kan. hot, lebih panas. Mantap. lebih dalam. Lebih dalam boleh. Makasih juga ya buat yang nonton. Jangan lupa Menemani Jangan lupa. selama 40 menit. Iya, 40 menit anjir, keren. Wah, mantap sih ini Lama-lama. podcast podcast. sama Om Deddy ya. Om Deddy. Om Deddy ya. Om Deddy Nur. Terima kasih yang udah nonton ya. Sampai jisin. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share jika share. video ini bermanfaat buat kalian. Oke. See you next content. Bye bye.